Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Aplikasi Superalloy di Berbagai Bidang. Berikut adalah nama saya, Tegar Agung Kartiko, NIM 06181079, Program Studi Teknik Material dan Metalurgi, Institut Teknologi Kalimantan Balikpapan, Angkatan 2018. Konten-konten yang akan saya sajikan, yang pertama adalah latar belakang, yang kedua adalah definisi dari superalloy, yang ketiga ada jenis-jenis dari superalloy, yang keempat pengaplikasian jenis-jenis superalloy di berbagai bidang, yang kelima proses manufaktur yang memanfaatkan superalloy sebagai bahan dasarnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Lalu latar belakang. Penggunaan logam paduan di modern ini sangat menjadi komoditas utama sebagai bahan baku proses manufaktur. Berbagai bidang manufaktur pun juga menggunakan logam paduan sebagai bahan bakunya. Sebagai contoh, industri transportasi, industri alat pembangunan, hingga industri elektronik tak luput memakai logam paduan sebagai bahan bakunya. Alasan dipilihnya logam paduan sebagai bahan baku pembuatan produk dikarenakan sifat mekaniknya yang mampu melebihi material apapun. Namun tentu saja dengan perkembangannya teknologi, sifat mekanik yang diperlukan juga semakin intens. Sebagai contoh ialah bagaimana produk berbahan dasar logam paduan ini dapat tahan terhadap kondisi kritis. Sebagai contoh ialah keadaan temperatur kritis hingga keadaan lingkungan dengan tekanan yang sangat tinggi, atau juga di mana kondisi yang membuat material tersebut dapat mudah tererosi. Seperti itu. Kemudian konten selanjutnya ada definisi dari superalloy. Paduan super atau superalloy ini sendiri ialah paduan yang dikembangkan untuk penggunaan material pada kondisi ekstrim. Paduan super mempunyai komposisi dari berbagai unsur, semisal nikel, besi, kobalt, kromium, sedikit wolfram, molybdenum, tantalum, niobium, titanium, serta aluminium. Material pada paduan super digolongkan menjadi 3, yaitu paduan super berbasis kobalt, paduan super berbasis nikel, dan paduan super berbasis Fe atau besi. Berikut merupakan jenis-jenis dari superalloy. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya, jenis-jenis dari superalloy atau paduan super ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama ada superalloy berbasis nikel, superalloy berbasis kobalt, dan superalloy berbasis Fe. Penjelasannya tentang superalloy berbasis nikel. Ini adalah merupakan superalloy yang paling umum digunakan untuk pengaplikasian di industri. Superalloy ini terdiri dari berbagai macam komposisi. Dengan sebagai contoh ialah komposisi dari nikel itu sendiri berjumlah 38% hingga 76%. Karakteristik umum dari material paduan super berbasis nikel ini yaitu material ini memiliki kekuatan dan stabilitas yang relatif cukup baik, mempunyai ketahanan terhadap oksidasi dan korosi panas yang baik, hingga nilai konduktivitas panas yang sangat tinggi, serta memiliki sifat mampu atau ketahanan las yang juga sangat baik. Berdasarkan hasil uji komposisi yang telah dilakukan, dapat diketahui
Paduan super berbasis nikel ini mempunyai berbagai macam unsur-unsur yang terkandung. Unsur-unsur tersebut berupa nikel, karbon, silikon, kromium, molybdenum, tembaga, wolfram, titanium, kobalt, aluminium, boron, magnesium, dan masih banyak lagi. Seperti itu. Kemudian ada paduan super berbasis kobalt. Paduan super berbasis kobalt ini ialah hard metal yang tahan terhadap semua jenis keausan dan korosi serta oksidasi pada temperatur yang cukup tinggi. Paduan super berbasis kobalt ini umumnya dikenal dengan sebutan sebagai paduan kromium tungsten atau molybdenum atau paduan stelit. Paduan super berbasis kobalt ini didasarkan pada kobalt sebagai komponen utama, mengandung sejumlah besar nikel, kromium, tungsten, dan sejumlah kecil molybdenum, niobium, tantalum, titanium, lantanum, dan elemen paduan lainnya, dan kadang juga mengandung sedikit Fe. Paduan super berbasis kobalt ini bergantung pada komposisi pada paduan tersebut. Mereka dapat dibuat menjadi kawat, serbuk untuk permukaan keras, penyemprotan termal, pengelasan semprot, dan proses lainnya. Juga dapat dibuat menjadi coran dan tempa, serta bisa diaplikasikan juga ke metalurgi serbuk. Menurut penggunaan klasifikasi, paduan berbasis kobalt ini dapat dibagi menjadi paduan tahan pakai berbasis kobalt, paduan suhu tinggi berbasis kobalt, dan abrasi berbasis kobalt, serta korosi paduan berair. Dalam kondisi operasi normal, keduanya benar-benar tahan aus terhadap temperatur tinggi atau tahan terhadap korosi. Dan berbagai kondisi mungkin juga memerlukan ketahanan pada korosi di temperatur yang cukup tinggi. Dan lebih banyak lagi dalam pekerjaan kompleks ini. Seperti itu. Lalu yang terakhir ada superalloy berbasis besi atau Fe. Superalloy berbasis Fe ini memiliki cukup bervariatif jenisnya. Bisa kita ambil contoh seperti superalloy V57 yang mengandung unsur titanium sebagai pelakuan panas tersebut. Atau kita bisa ambil contoh lain seperti A286 atau di standarisasi IC-nya bernama IC660. IC660 ini merupakan superalloy dengan berbasis Fe dengan perlakuan precipitation hardening dengan nilai yang sangat baik pada keadaan termal yang cukup tinggi. Seperti itu. Kita next. Di sini merupakan pengaplikasian superalloy di berbagai bidang. Dari gambar pertama kita bisa melihat resistor. Superalloy ini ternyata bisa diaplikasikan di bidang elektronik. Contohnya adalah resistor tersebut. Pada resistor tersebut terdapat sedikit unsur titanium. Lalu di gambar kedua ada supermoto dari kompetisi yang terkenal yaitu MotoGP tentunya.
Di supermoto ini terdapat banyak sekali paduan super. Kita bisa ambil contoh seperti sasisnya. Sasis dari MotoGP ini terbuat dari paduan super berbasis aluminium. Seperti itu. Kenapa dipilih aluminium? Karena tentu saja untuk mengurangi massa dari supermoto ini. Lalu yang ketiga ada fan blade pada pesawat jet. Alasan kenapa dipakainya paduan super pada fan blade ini tentu saja ialah dikarenakan keadaan yang sangat-sangat kritis pada fan blade ini, seperti keadaan termal yang tinggi ketika mengudara pesawat tersebut, dan tentu saja tingkat high pressure-nya atau tekanannya yang juga cukup sangat tinggi. Kemudian ini di bidang militer ada pesawat jet. Pesawat jet ini yang komponennya berbahan dasar dari paduan super ialah pada blok engine-nya. Dikarenakan pesawat jet ini digunakan untuk mekanisme kerja yang sangat-sangat cukup ekstrim, seperti kecepatannya dan lain-lain, maka tentu saja hal tersebut menimbulkan terjadinya tekanan yang cukup tinggi serta keadaan-keadaan kritis lainnya. Maka pada blok engine tersebut diperlukan yang namanya paduan super. Nah, lalu yang terakhir ini ada pesawat ulang-aling. Pada pesawat ulang-aling ini kita bisa ambil nozzle-nya. Kenapa nozzle-nya? Karena ketika akan lepas landas, tentu saja pesawat ulang-aling ini membutuhkan power yang sangat besar. Power yang sangat besar ini tentu saja menimbulkan kondisi-kondisi kritis seperti tekanan yang tinggi, kondisi termal yang tinggi, kondisi keausan yang tinggi, kondisi erosi pada termal yang tinggi, dan masih banyak lagi. Kemudian konten selanjutnya adalah proses manufaktur yang memanfaatkan superalloy. Di sini saya akan membukakan videonya. Compressor blades are key components in a jet's engine. The heart of the turbo machine contains thousands of them. They rotate 400 times per second, whipping air into small hurricanes. They compress the air, making it so hot and so dense that it literally explodes when mixed with fuel in the combustion chamber. In a jet engine, large compressor blades made of titanium compress the air entering the front of the turbo chamber. They move the air towards the back of the chamber, where smaller blades made of a nickel alloy compress it even more. The air heats up to more than 600 degrees Celsius, then combines with jet fuel, creating a powerful mix that explodes out the back of the engine. The blades start off as metal pellets called slugs. A ceramic layer prevents their surface from oxidizing when exposed to intense heat. The slugs are heated for 15 minutes in a 980 degrees Celsius oven.
Meanwhile, a robot sprays lubricant on two forming dies inside a press. The robot retrieves the slugs and loads them in the first die. The press applies 1,000 metric tons of pressure to preform the metal. The robot then transfers the slugs to the second die, where they take the initial shape of the blade. The blades are then dipped in water to cool. The next robot cleans the metal burrs off the edges. The blade is now an airfoil. Robots will shape the rounded base, called the dovetail, later. The airfoil has gone from this to this. After a new ceramic layer is applied, the blade is once again heated in a convection oven to 980 degrees Celsius. Each heating and cooling cycle tempers the metal, making it more resilient. 1,600 metric tons of pressure gives the airfoil its final shape. A trimmer shaves off the excess metal. The heat turned the protective ceramic layer into glass. It'll come off later. It's taken an hour to shape the blade's airfoil. The dovetail, that nub on the right, is next. But first, this measuring machine inspects the airfoil. If any measurement is off by just half the thickness of a human hair, the blade doesn't make the cut. This casting machine will encase the airfoil in a matrix, a coating that protects the airfoil during work on the dovetail. They mold the matrix from liquid tin and bismuth. It solidifies into a metal cast around the airfoil. The future dovetail sticks out at the end. They load the cast into what's called a broach machine, with a series of teeth that carve the dovetail to its final shape. Now the cast can come off. A worker loads it onto the removal machine. A hydraulic cylinder hits the cast at its weakest point, breaking it in half. The finished airfoil emerges unscathed. A dot matrix machine punches identification numbers onto the blade. Next, they submerge the blades in fluid that penetrates any flaws in the metal. This inspection is critical because even the tiniest nick can spell disaster when a jet's engines work at full speed. They examine the blades under a black light. This blade is perfect, but spots of fluorescence on this one indicate microscopic cracks and weaknesses. This one gets rejected. The dovetail gets 2 strips of rubber silicone that ensure an airtight seal when the dovetail slides into its slot on the compressor drum. A final check, and the blades are now ready for takeoff. Ya, bisa diketahui
pada video yang saya putar sebelumnya, bagaimana proses-proses dari turbin jet per part-partnya itu diproses. Seperti tadi yang bisa kita lihat, diawali dengan sectioning atau pemotongan, lalu bisa pada penetrat pada liquid tadi, lalu pemotongan lagi dengan menggunakan hidrolik tadi, lalu proses penggabungan dari plat-plat yang kecil tadi menjadi struktur yang final, yaitu turbin itu tadi. Ya, konten yang terakhir ialah kesimpulan. Seiring berkembangnya kemajuan industri, maka kualitas dari produk yang dibuat juga harus semakin tinggi. Dibutuhkan material-material yang mampu tahan terhadap kondisi kritis, semisal high pressure, high corrosion, keadaan temperatur tinggi, dan lain-lain. Maka menggunakan superalloy berbasis nikel, Fe, dan kobalt. Ini sangat cocok digunakan sebagai bahan dasar dikarenakan sifat fisik dan mekaniknya yang cukup luar biasa. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.